dalam pot. Hati ikut berbunga karena sedia. Halo para pendengar Setia, apa kabar nih yang di rumah aja? Ini nggak disambut nih ya, harusnya sama Kang Emil, Yulia, sama Irma nih kasih cakep gitu. Ini mau saya sambut nih, Kang. Mau saya balas mantan lagi. Wah, oke, sip. Sayang sih dia cuman pelarian. Bunga dan hati pun ikut layu. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga yang di rumah sehat selalu. Oke, mantap, sip. Amin. Oke. Jago pantun juga ya anak TL ya. Oke. Halo teman-teman semua. Kembali lagi nih di IPOD alias Environmental Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru mengenai isu lingkungan. Nah, tapi sebelumnya, kenalin, aku Salsa Maulida Syamar. Dan kali ini aku nggak akan nge-host sendirian, tapi ditemenin sama teman aku. Nah, ada siapa nih? Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Yulia. Di sini aku bakal nemenin TS untuk ngisi podcast kali ini nih. Nah, kira-kira podcast kali ini bakal bahas tentang apa nih TS nih? Nah, IPOD kali ini tuh bakal beda dengan IPOD yang sebelumnya, Yul. Kalau di IPOD sebelumnya kita udah bahas mengenai apa itu IPOD, maka di IPOD kali ini kita akan masuk ke episode sharing. Wow, sharing? Apa tuh sharing? Nah, buat yang belum tahu, sharing itu ialah singkatan dari sharing-sharing lingkungan, di mana sharing ini merupakan episode khusus di IPOD yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan lingkungan yang lagi hype banget. Contohnya ialah yang akan kita bahas hari ini nih, Yul, yaitu mengenai limbah infeksius dan gimana sih kondisi limbah infeksius ini selama pandemi. Wah, pasti podcast kali ini bakal bermanfaat banget nih TS buat para pendengar iPod. Nah, di podcast kali ini juga kita nggak akan berdua aja nih. Kita akan ditemenin narasumber kita yang pastinya super keren banget. Coba tebak siapa, ayo. Wah, siapa nih ya? Pak Arif nih, jangan-jangan Pak Arif. Siapa ya? Aduh, bukan nih. Siapa ayo? Aduh, gak tahu Yul. Nyerah aku. Oh iya udah. Aku masih tahu cluenya nih, tes nih. Oke. Nah, apa nih? Narasumber kita kali ini, beliau menyelesaikan studi S1, S2, S3 di kampus Universitas Diponegoro nih. Kampus tercinta kita nih, TS nih. Kakak tingkat kita ternyata, Yul. Waduh, lulusan terbaik pula nih, TS. Wah, keren banget ya. Lalu, narasumber kita kali ini itu juga mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri sebagai dokter ilmu lingkungan termuda di usia 26 tahun, TS. Wow, harus bagi PNS nih. Selain itu, penghargaan yang diterima beliau itu juga dapat dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia sebagai dokter ilmu lingkungan termuda dengan publikasi penelitian terbanyak selama studi S3. Nah, pasti kamu penasaran kan siapa? Penasaran banget. Aduh, pengen cepet-cepet ngobrol deh. Ya udah, daripada kelamaan, mending kita langsung aja deh. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Elanda Fikri, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Kesehatan. Beliau adalah salah satu dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung. Halo dokter, mungkin boleh disapa dulu sobat iPod-nya supaya makin semangat untuk dengerin iPod kali ini. Oke, halo, selamat malam teman-teman iPod ya. Perkenalkan, saya Elanda Fikri. Kebetulan saya hari ini sangat happy sekali diberi salah satu kehormatan ya dari Teknik Lingkungan untuk mengundang saya di acara sharing-sharing terkait dengan limbah medis atau limbah infeksius. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan tetap stay tune ya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Oke. Pak Dokter, jujur nih, saya masih bingung anaknya manggil Pak Dokter apa. Mau dipanggil Bapak, tapi Dokter masih muda banget nih. Apa mau dipanggil Mas, Akang, atau AA nih, Dok? Kalau ini gayanya suasananya ini Undip itu kan di Jawa ya, di Semarang. Saya kayaknya lebih enak dipanggil Mas aja kayaknya ya. Oke. Gimana, setuju nggak? Fikri. Boleh lah itu. Oke.
Setuju, Mas. Oke, Mas Fikri, daripada kita kelamaan, mending kita langsung masuk ke pembahasan. Gimana nih, Mas? Gak apa-apa, Oke, langsung masuk silakan aja. silakan. Kalau saya gimana baiknya aja, kalau memang langsung ke pembahasan limbah medis atau limbah infeksius, silakan. Kalau mau ngobrol dulu santai juga silakan. Gitu, apalagi ini malam Minggu katanya, malam Minggu tuh malam yang panjang kan, gitu. Nah, tapi aku mau tanya dulu nih, kabar Mas Fikri seperti apa selama pandemik ini nih? Kalau selama ini sih kondisi saya alhamdulillah sehat walafiat ya, karena memang selama ini saya selalu ikut sih anjuran pemerintah untuk selalu pakai masker, menjaga jarak gitu. Jadi saya selalu ikutin itu gitu. Meskipun saya harus keluar di masa pandemi ini gitu, misal untuk membeli kebutuhan pokok atau keperluan-keperluan lain yang jauh lebih penting, tentunya saya juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kondisi saya masih sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman iPod juga sama ya, masih dalam kondisi yang sehat walafiat tentunya. Amin. Mas Fikri mau tanya lagi nih, kan Oke. selama PSBB ini lebih banyak di rumah ya mungkin ya? Ya, saya Nah, 90% di rumah. Nah, kesibukan yang Mas Fikri jalani selama pandemi ini apa nih kira-kira? Selama pandemi, yang pertama sebagai dosen saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi pastinya, terutama pada aspek pengajaran. Jadi mengajar itu saya terus lakukan, tapi dengan medianya sekarang nggak bisa tatap muka, tapi tatap mukanya secara virtual. Jadi tetap mengajar secara online gitu. Saya mengajar di 2 kampus, di Politeknik Kesehatan Negeri Bandung dan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Jadi di 2 kampus itu saya selalu menggunakan sistem online. Itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua, alhamdulillah saya ketika PSBB ini ada beberapa karya yang saya bisa selesaikan gitu. Jadi alhamdulillah saya menghasilkan 5 haki di dalam PSBB ini. 5 haki itu hak atas kekayaan intelektual. Jadi saya mendapatkan 5 daftar ciptaan dari Kemenkumham RI. Lalu yang kedua, saya bisa mensubmit 1 jurnal internasional di Polandia. Lalu yang ketiga, saya bisa mensubmit paten. Jadi saya mensubmit paten di Kemenkumham. Jadi ini pertama kalinya pengalaman saya mensubmit paten di Kemenkumham. Mudah-mudahan reviewnya selama 2 tahun ini bisa lolos. Lalu yang terakhir, alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan buku saya yang keempat gitu. Jadi PSBB ini waktunya lumayan cukup banyak untuk saya untuk menulis. Jadi itu yang biasa saya lakukan setiap harinya. Berarti intinya meskipun ada pandemi COVID-19 ini nggak menghalangi Mas Fikri untuk tetap produktif gitu ya? Itu so pasti. Oke. Lanjut mungkin pertanyaan dari tes. Ada pertanyaan mungkin? Mau tanya nih, Yes. Mas, kan Mas ini sebagai pengajar ya, sebagai dosen. Terus di tengah pandemi ini, itu kan semua sistemnya berubah kan, itu jadi online, semuanya serba online. Nah, Betul. menurut Mas sendiri, itu tuh lebih enak online atau offline? Dan kira-kira kendalanya apa sih? Karena yang kita rasain sebagai mahasiswa itu kayak lebih banyak pusingnya gitu dibandingkan kuliah online, offline gitu. Oke. Kalau dihadapkan dengan 2 sistem seperti itu, saya pribadi ya, itu lebih suka dengan sistem offline. Kalau saya pribadi, gitu ya. Karena yang pertama saya bisa bertatap muka langsung dengan anak didik saya, gitu. Ketika tatap muka, saya mengajar rohnya itu dapat. Gitu. Jadi penyampaian materi itu dapat. Itu yang saya alami. Ketika saya mengajar offline, sama sebenarnya tatap muka tapi secara virtual. Itu rasanya rohnya itu berbeda ketika saya mengajar secara virtual. Ada yang nggak sama aja gitu. Itu yang saya alami. Lalu karena saya mengajar di salah satu politeknik, itu lebih banyak membahas soal praktek. Karena ketika berbicara politeknik itu 60%-nya itu praktek, 40%-nya teori. Jadi agak kesulitan saya ketika mengajari mereka praktek. Terlebih alat-alatnya berkaitan dengan lingkungan, itu hampir sebagian besar itu ada di kampus. Jadi mereka hanya bisa melihat melalui buku atau melalui modul atau melalui YouTube atau apapun, saya rasa itu kurang efektif. Gitu.
Kalau ditanya kendala, tentunya kendalanya pasti sebagian besar orang tahu, sinyal. Gitu, karena mahasiswa Betul, itu betul. nggak hanya ada di kota Bandung, gitu. Ada yang di Kabupaten Bandung mungkin kondisinya sinyalnya yang kurang bagus, ada juga yang mahasiswanya kadang kuotanya habis. Nah, itu salah satu kendala yang saya alami gitu. Terlebih ketika ada ujian akhir semester yang sistemnya online, gitu. Itu yang sebenarnya agak kesulitan menurut saya. Gitu. Itu sih kendala dan beberapa hal yang bisa saya lakukan ketika mengajar di masa pandemi ini. Oke Kang, kalau kayaknya kita mulai masuk ke pembahasan aja nih ya, tentang limbah infeksius. Oke, sip. Nah, di tengah pandemi ini nih, di tengah virus COVID-19 yang ada di mana-mana, pastinya limbah B3 hasil dari rumah sakit dan lain-lainnya itu kan semakin meningkat ya Kang, terutama si limbah infeksius ini. Nah, sebelumnya, mungkin banyak dari kita yang belum tahu nih Kang, apa sih limbah infeksius itu dan dari mana aja sumber limbah infeksius itu dapat dihasilkan? Oke. Bentar ya, ada orang jualan mie tek-tek ya. Mungkin salah satu kendala online seperti ini ya Kang. Nah, itu salah satu kendala Ada yang online. Iya. Suaranya masih kedengeran sampai di saya gitu. Nggak tahu kalau di sana kedengeran apa enggak gitu ya. Oke, kedengaran sedikit ya. Oke, jadi kita akan membahas secara harfiah atau definisi dari limbah infeksius itu sendiri ya. Jadi kita tahu kalau saya membahas soal definisi, saya selalu membaginya berdasarkan kata sehingga kita tidak kesulitan apa sih definisi dari suatu kata atau kalimat. Jadi kalau saya membaginya limbah infeksius. Jadi ada kata limbah dan ada kata infeksius. Jadi kalau ditanya limbah, itu kan sudah jelas. Mungkin teman-teman dari teknik lingkungan sudah tahu gitu ya, limbah itu apa. Ternyata itu juga diuraikan limbah di Undang-Undang 18 2008, di Permen LH 5 2014, itu diuraikan bahwa limbah itu adalah sisa dari suatu usaha atau suatu kegiatan. Nah, ketika berbicara limbah B3 berarti sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Nah, ketika ditambahkan istilah infeksius atau limbah infeksius berarti sisa suatu usaha atau kegiatan yang bersifat infeksius. Jadi itu gampangnya. Kalau saya belajar atau memahami suatu hal, saya biasanya membagi menurut part, menurut kata, limbah, infeksius. Sehingga kita lebih mudah untuk mengingat, lebih mudah untuk memahami. Jadi sampai kapanpun, ketika saya ditanya limbah infeksius, pasti akan jawabannya sama. Dan literaturnya pun akan sama. Jadi sisa dari suatu atau kegiatan yang bersifat infeksius. Itu limbah infeksius. Ya. Nah, limbah infeksius itu merupakan bagian dari limbah medis. Jadi teman-teman perlu bedakan ya antara limbah medis dan limbah infeksius. Limbah medis itu banyak sekali macamnya. Ya, ada limbah obat-obatan, ada limbah radiologi, ada limbah apalagi ya, limbah farmasi, ada limbah sitotoksik, ada limbah kimia, ada limbah yang mengandung logam berat. Nah, itu adalah termasuk golongan limbah medis yang ada di pelayanan kesehatan. Nah, bagian-bagian dari limbah medis itu ada limbah infeksius. Jadi, perlu saya tekankan, tidak semuanya limbah medis itu bersifat infeksius. Jadi limbah medis itu sendiri, limbah infeksius itu sendiri. Bisa dipahami nggak? Oke, nah saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau ditanya infeksius itu yang seperti apa? Tadi kan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang bersifat infeksius. Apa sih yang menginfeksius itu? Tentunya yang bisa menginfeksi. Apa yang bisa menginfeksi? Tentunya limbahnya yang mengandung sekreta manusia. Apa sih sekreta manusia? Bisa mukosa, ya, dari hidung, dari mulut, dari tinja, dari urin. Jadi hal-hal yang ada mukosanya, yang mengandung sekreta, yang sifatnya menularkan, itu adalah limbah infeksius. Jadi kalau limbah farmasi, limbah limbah kimia, terus limbah mengandung logam berat, selama tidak ada
mukosa selama tidak ada sekreta manusia yang bisa menularkan, itu tidak disebut sebagai limbah infeksius. Jadi itu pemahamannya. Jadi jangan sampai keliru. Limbah medis sama nggak sih dengan limbah infeksius? Beda. Ya, limbah infeksius adalah bagian dari limbah medis. Tapi tidak semua limbah medis itu bersifat infeksius. Nah, itu pemahamannya. Jadi biar nggak keliru. Sekarang COVID-19 ada limbah, dia pakai masker, ternyata ada sekreta manusia nih. Dari hidungnya ada mukosa dia, dari mulut ada mukosa, dia maskernya jelas itu limbah infeksius. Karena dia mengandung mukosa. Ya. Jadi sama halnya, itu ada di pelayanan kesehatan. Di rumah tangga ada nggak limbah infeksius? Ada. Apalagi kasus sekarang COVID-19 kan ada juga orang-orang yang pakai masker yang sakit itu. Itu disebut limbah infeksius. Apalagi orang-orang yang perawatan COVID itu ada di rumah. Itu juga sama, limbah infeksius. Ya. Hal-hal saya pernah studi ya, studi saya itu B3 rumah tangga. Salah satunya itu ada limbah infeksius apa? Pembalut wanita. Dia mengandung darah. Darah itu sekreta manusia. Popok bayi itu juga mengandung sekreta manusia karena dia mengandung tinja. Makanya disebut sebagai infeksius. Ya. Regulasi lain diungkapkan di dalam Permen LH 56 2015 bahwa tinja, urin manusia dan muntahan manusia selama tidak ada darah itu tidak disebut sebagai infeksius. Itu kata Permen LH 56 2015. Ketika urin, tinja, dan muntahan tadi terkena darah, itu disebut infeksius. Cuman saya mengambil satu resiko. Siapa yang bisa menjamin tinja seseorang, urin seseorang, muntahan seseorang tidak mengandung darah? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kenapa saya kelompokkan tinja manusia, terus urin manusia dan muntahan tadi itu termasuk golongan infeksius. Jadi itu pemahamannya biar semakin kompleks dan simpel ketika dibahas. Gitu. Bisa dipahami nggak? Kalau gitu berarti si limbah infeksius ini nggak pasti dari medis doang ya Kang? Mas. Berarti bisa aja dari limbah rumah tangga. Betul. Jadi kalau dikatakan limbah rumah tangga kurang setuju, tapi saya lebih setuju sampah rumah tangga atau sampah B3 rumah tangga. Itu saya lebih setuju. Kalau limbah B3 rumah tangga saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena produk yang dihasilkan bukan dari suatu kegiatan atau usaha. Makanya disebutnya sampah karena dihasilkannya dari rumah tangga. Hal-hal semacam itu perlu diluruskan. Karena apa? Orang-orang di puskesmas, orang-orang di rumah sakit masih banyak yang keliru. Nyebutnya apa? Sampah medis. Orang di puskesmas ditanya, sampah medisnya berapa? Sekian. Masih salah secara harfiah. Karena itu bukan sampah medis, tetapi limbah medis. Karena berasal dari suatu usaha atau kegiatan yang ada di puskesmas atau yang ada di rumah sakit. Lebih cocok menggunakan istilah limbah medis, bukan sampah medis. Kalau di rumah tangga, sampah B3 rumah tangga. Teman-teman teknik lingkungan bisa juga mencari di jurnal, ada nggak medical garbage? Atau medical rubbish? Itu nggak mungkin ada. Pasti yang ada medical waste. Ya, jadi saya perlu tekankan bahwa yang bersifat infeksius tidak hanya dari pelayanan kesehatan, tapi dari rumah tangga pun menghasilkan B3 rumah tangga yang sifatnya infeksius. Oke? Oke, nggak apa-apa kalau misalnya masih di-sharingkan, kita sharingkan. Jadi kalau ditanya limbah B3, limbah infeksius, limbah medis tadi, paparannya seperti itu. Sumbernya dari mana saja? Tadi sudah diuraikan. Rumah sakit, klinik, lab, rumah tangga, semua penghasilnya itu banyak sekali. Kalau ditanya sumbernya mana saja, hampir sebagian besar tempat menghasilkan limbah medis atau limbah infeksius. Oke, Mas Fikri tadi udah sempat nerangin banyak banget nih
mengenai karakteristik limbah infeksius, limbah medis, di mana perbedaannya, terus membedakan mana yang sampah, mana yang limbah. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari saya. Apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi jumlah timbulan limbah infeksius ataupun limbah medis nih, Mas? Menurut Mas gimana? Kalau menurut pandangan saya ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, saya berbicaranya limbah infeksius yang ada di rumah tangga dan yang ada di pelayanan kesehatan. Ya, kalau berbicara limbah infeksius yang ada di rumah tangga, saya yakin itu ada peningkatan. Ya, kenapa? Karena hampir sebagian besar orang yang ada di Indonesia itu aware terhadap perlindungan untuk dirinya. Makanya masih banyak masyarakat yang menggunakan masker. Ya, nah masker tadi itu termasuk golongan limbah infeksius yang sebelumnya masyarakat tidak aware terhadap perlindungan itu ketika sebelum masa COVID. Saya yakin untuk limbah infeksius yang ada di rumah tangga itu terjadi peningkatan. Berikut juga dengan limbah domestik, saya rasa akan ada peningkatan. Kenapa? Karena hampir sebagian besar orang itu ada di rumah. Kalau untuk limbah domestik dan infeksius, saya yakin ada peningkatan. Tapi untuk di pelayanan kesehatan, itu saya nggak yakin. Kenapa? Saya mendapatkan data, ini webinar membahas tentang grafik pertumbuhan timbulan limbah medis atau limbah infeksius yang ada di pelayanan kesehatan. Dari hasil perhitungan limbah medis itu ada 4 rumah sakit. Ya. Jadi Rumah Sakit Sarjito di Jakarta, Rumah Sakit Karyadi Semarang, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Jadi keempat rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan pemerintah untuk COVID-19. Dan rumah sakit ini merupakan RSUP, Rumah Sakit Umum Pemerintah, di bawah Kementerian Kesehatan langsung, bukan di bawah pemerintah daerah. Ternyata di Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit Karyadi Semarang, itu bukan terjadi kenaikan, terjadi penurunan ketika masa COVID-19. Jadi awalnya itu sebelum COVID itu 880 kg per hari di Rumah Sakit Sarjito. Setelah COVID itu jadi 752,8 kg per hari. Ini ada penurunan sekitar 14,5%. Ya, nah ada penurunan itu. Di Rumah Sakit Karyadi Semarang itu dari 1151 menjadi 1095 kilogram per hari. Wah, bisa dibayangkan kan ya, Rumah Sakit Karyadi itu 1 ton lebih per hari menghasilkan limbah medis. Ternyata ketika masa COVID ini menurun jadi 1095, tadinya 1151. Ini menurun sekitar 4,85%. Ternyata setelah ditelisik di sana di Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit Karyadi, ini rawat jalan dan rawat inap umum itu berkurang orang yang datang ke rumah sakit. Jadi rawat jalannya itu berkurang, rawat inapnya orang yang nginep di sana itu juga berkurang. Mungkin ada rasa kekhawatiran dari para pengunjung rumah sakit atau dari para pasien rawat jalan atau rawat inap rumah sakit yang tidak mau untuk merawat dirinya di rumah sakit karena masa COVID. Gitu. Nah, hasil ini berbeda dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini dari 682 kg per hari menjadi 803 kg per hari. Ada kenaikan sekitar 17,7 kg per hari. Nah, di Rumah Sakit Sutomo Surabaya ini ada kenaikan dari 920 kg per hari menjadi 1.100 kg per hari. Ada kenaikan sekitar 19,6%. Jadi kalau ditanya apakah pelayanan kesehatan ini jadi naik timbulan limbah medisnya, kalau saya nggak bisa menjawab bisa naik atau enggak. Karena dari data yang saya dapatkan dari 4 rumah sakit umum pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang merupakan rujukan untuk COVID-19, itu tidak bisa memberikan kesimpulan. Kalau saya pribadi. Makanya ini sebenarnya celah untuk teman-teman teknik lingkungan. Bisa meneliti untuk limbah medis pada waktu COVID-19. Gitu. Nah, apalagi yang mau skripsian nih ya, kayak Kang Emil nih. Sebenarnya ini salah satu
salah satu tema atau topik yang hangat. Karena sampai sekarang itu belum ada yang meneliti kaitan ketimbulan limbah medis. Kenapa? Karena para stakeholder, para peneliti, limbah ini bukan menjadi sektor utama yang menjadi tujuan penelitian. Karena masih tahapannya adalah tahapan kuratif, bagaimana cara menyembuhkan, bagaimana mencari vaksin. Nah, itu yang lagi banyak diteliti oleh orang, gitu ya. Jadi ini belum menjadi suatu hal utama gitu untuk diangkat, tapi ini menjadi suatu hal yang menarik ketika ini diangkat, karena kajian-kajian yang ada di kita itu belum banyak meneliti berkaitan dengan timbulan limbah medis. Tapi sebagai gambaran, di 4 rumah sakit ini, 2 rumah sakit itu mengalami kenaikan, 2 rumah sakit itu mengalami penurunan. Jadi silakan bisa ditinjau dan bisa ditelaah lebih dalam lagi. Makanya saya beri kesimpulan kalau dari rumah tangga, prediksi saya pasti akan naik. Tapi kalau dari pelayanan kesehatan, saya nggak yakin itu bakalan naik. Karena apa? Rawat jalan dan rawat inap umum itu berkurang jumlahnya. Karena tadi ada resiko dan ada kekhawatiran dari para pasien akan tertular COVID-19 di rumah sakit ini. Itu mungkin jawaban saya. Mungkin saya mau tanya lagi nih, Mas Fikri. Oke. Nah, menurut Mas Fikri sendiri, gimana cara penanganan limbah infeksius rumah tangga ini? Kan ada masker, terus ada sarung tangan, dimana di situ juga banyak beberapa virus yang menempel. Nah, menurut Mas Fikri sendiri gimana caranya? Apakah harus kita gunting atau harus kita semprot dengan disinfektan atau gimana nih? Oke. Jadi gimana sih caranya untuk mengelola limbah infeksius tadi dari rumah tangga? Tadi betul yang dikatakan Yulia, digunting dan disemprot dengan desinfektan. Itu sudah cara yang paling baik. Karena banyak sekali oknum-oknum yang terlibat dan menyalahgunakan itu semua. Gitu, ketika itu kita tidak aware, kita tidak kelola. Karena banyak juga sampah infeksius tadi kayak masker yang disalahgunakan. Jadi itu hanya dicelupkan ke desinfektan terus dikemas lagi. Itu yang keliru. Gitu. Jadi gimana caranya ketika ada sampah infeksius di rumah atau ada rumah tangga yang menjalani perawatan di rumah untuk COVID-19, itu cara yang paling baik harusnya itu ada dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat, dari Dinas Kesehatan setempat, atau puskesmas setempat paling tidak, untuk memberikan kantong plastik khusus kepada rumah tangga tadi. Jadi, misalnya di puskesmas ada seorang sanitarian, ya sanitarian tadi itu memberikan sampah plastik khusus untuk menyimpan hasil masker atau limbah infeksius yang tadi. Jadi disimpan dulu di sana. Jadi sebelum disimpan ya dipotong dan didesinfeksi terlebih dahulu, ya. Nah, yang plastik tadi itu jangan dicampur dengan sampah-sampah jenis lain yang ada di rumah tangga. Itu khusus untuk sampah infeksius yang ada di rumah tangga. Jadi itu pun tidak bisa terus disimpan terlalu lama. Cukup 1 kali 24 jam itu disimpan di rumah. Ya, maksimal 2 kali 24 jam. Yang sampah infeksius tadi disimpan di rumah. Setelah itu diambil oleh pihak puskesmas atau dinas kesehatan setempat atau dinas lingkungan hidup setempat. Siapapun otoritas yang ada di sana yang biasa mengelola sampah atau limbah, silakan mengambil dari setiap rumah tangga. Atau bekerja sama dengan tukang gerobak yang biasa ngambil tadi, yang penting diberikan pelatihan terlebih dahulu ya, karena itu limbahnya punya karakteristik khusus. Jadi diambil, tadinya disimpan ya dengan plastik khusus, diambil dan segera dimusnahkan tentunya. Jadi jangan disimpan terlalu lama, karena apa? Maksimal penyimpanan limbah medis infeksius hanya 2 kali 24 jam. Kenapa 2 kali 24 jam? Itu sudah ada di dalam regulasi. Ada di mana? Di Permen LH 56 tahun 2015. Dari pelayanan kesehatan hanya 2 kali 24 jam. Itu boleh untuk menyimpan limbah medis infeksius. Boleh nggak menyimpannya lebih dari 2 kali 24 jam? Di pelayanan kesehatan boleh, asalkan dia punya cold storage.
Jadi cold storage itu adalah media simpan limbah medis yang dia suhunya bisa 0 derajat Celcius atau kurang dari 0 derajat Celcius. Boleh disimpan itu sampai 90 hari. Ya, itu sudah jelas aturannya dan ada ya di dalam Permen LH 56 2015. Kalau di dalam rumah tangga ideal hanya 2 kali 24 jam diambil oleh pihak puskesmas atau dinas kesehatan atau dinas lingkungan hidup, lalu segera dikumpulkan dan dimusnahkan. Oke, bisa didengar? Oh, bisa Mas. Mungkin TS nih Mas masih mau tanya-tanya lagi sama Mas Fikri. Kang, mau tanya nih Kang, kan kalau Oke. misalnya sekarang ini salah satu upaya mengurangi limbah infeksius ini tuh pakai masker kain nih Kang, yang lagi rame nih. Nah, kalau menurut Akang ini itu lebih baik pakai masker kain atau masker biasa, dan kalau pakai masker kain itu ada nggak sih trik khususnya gitu loh, biar itu tuh nggak jadi berbahaya buat kita? Trik khusus agar tidak menjadi berbahaya maksudnya gimana nih? Maksudnya jadi misalnya kita kan pakai masker nih Mas, masker kain. Ya. Nah itu kan kenapa kita pakai itu? Karena itu bisa dipakai berulang-ulang kan, karena Betul. itu bisa dipakai dalam jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita udah pakai masker kain di hari itu, apakah itu harus dicuci atau bisa kita taruh dulu atau gimana nih Kang? Oke. Ya, memang saat ini untuk masker medis itu hanya diperuntukkan untuk tenaga medis. Apalagi kelangkaan masker medis ini cukup membahayakan sekali gitu ya. Nah, memang kita sebagai masyarakat umum dihimbau untuk memakai masker. Meskipun itu hanya sebagai masker kain. Jadi, kalau ditanya keefektifannya, tentunya lebih efektif menggunakan masker medis dibandingkan masker kain. Gitu. Tapi, prinsipnya adalah kita menggunakan masker itu untuk tidak menulari orang lain. Untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Prinsipnya itu. Jadi, kita tetap menggunakan masker dimanapun kita berada. Ya, kita keluar tetap menggunakan masker. Gimana treatmentnya? Masker itu hanya efektif maksimal 8 jam. Ketika sudah 8 jam, masker itu harus diganti. Ya, jadi treatmentnya selama dipakai 8 jam itu harus diganti. Makanya ketika orang kerja, ketika sudah banyak mukosa yang ada di dalam masker, misalnya 4 jam sudah banyak mukosa, segera ganti. Makanya harus ada masker cadangan. Gitu ya. Nah, gimana cara treatmentnya? Seperti biasa. Kalau masker-masker kain, tentunya segera dicuci. Gitu. Nah, segera dicuci dengan menggunakan deterjen dan lain sebagainya. Silakan. Setelah itu, kalau saya pribadi, kalau saya setelah kering, itu biasanya saya sterilkan dengan metode panas. Gitu ya. Jadi metode panas itu biasa bisa digunakan dengan setrika. Gitu. Terlebih kalau teman-teman punya alat sterilan di rumah, ya yang biasa punya bayi, biasanya punya tuh alat steril, gitu. Nah, biasanya setelah dicuci, saya biasanya langsung masukkan. Kalau nggak disetrika, saya masukkan ke alat sterilan tadi. Itu akan jauh lebih baik, gitu. Yang pasti, menggunakan masker kain itu maksimal 8 jam. Ketika sudah banyak mukosa, 4 jam sudah banyak, segera ganti karena dia sudah nggak efektif lagi. Tapi hati-hati ketika menggunakan masker kain, karena ada beberapa masker kain yang sebenarnya itu bisa tembus. Gitu ya, pori-pori di dalam masker kain ini tidak sebaik masker kain yang lain gitu. Makanya biasanya dilapis dengan tisu. Itu juga akan jauh lebih baik. Ya, saya pernah melihat satu video di dalam Instagram itu bagaimana efektivitas masker kain gitu ya. Itu beda-beda ternyata ketika kita memakai masker kain, terus kita nyalakan korek di depan, terus kita tiup, ternyata ada masker yang itu bisa mematikan si api di depan koreknya ini. Tapi ada juga masker yang api ini memang tidak mati gitu. Jadi itu salah satu uji coba yang paling mudah. Apakah memang masker kain yang kita gunakan itu efektif atau tidak. Jadi teman-teman silakan bisa coba gitu. Pakai api, korek, nyalain, terus kita tiup.
mati nggak si api ini? Kalau memang mati, ya hati-hati tuh masker kainnya, artinya itu tembus pori-porinya cukup besar. Jadi itu bisa diganti. Hati-hati menggunakan masker kain yang harganya kadang murah gitu. Jadi mungkin itu kain yang digunakan tidak cukup efektif itu digunakan. Ya, itu TS. Nah, manggilnya TS aja ya. TS nggak ada suaranya, kenapa di mute nih? Ya, maaf. Oke, jadi gitu teman-teman, kita dapat satu trik gimana cara kita memilih masker kain yang baik. Itu salah satunya dengan menggunakan korek api. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi itu kan dijelasin ya Mas, kalau misalnya di tengah COVID ini, limbah infeksi itu kan ada beberapa meningkat, di bagian rumah tangga itu meningkat. Nah, bagaimana dampak limbah infeksius yang menumpuk di tengah pandemi ini terhadap lingkungan? Oke, kalau ditanya limbah infeksius ini dampaknya luar biasa ke lingkungan ya. Kalau saya katakan iya, ya. Sebelum masa COVID saja itu lumayan cukup besar dampaknya, gitu ya. Kedengeran nggak ada suara ini ya, bayi nangis ya? Saya tahu nih anak saya kayaknya lagi nangis ya. Jadi sebelum masa COVID-19 pun juga berkaitan dengan limbah infeksius itu cukup besar efeknya yang luar biasa. Ya, saya bagi dampaknya menjadi dua hal. Ya, limbah infeksius yang dihasilkan dari rumah tangga dan limbah infeksius yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan. Limbah infeksius yang dihasilkan dari rumah tangga, ya, ini biasanya dia bercampur dengan sampah domestik, ya. Jadi sampah infeksius atau B3 rumah tangga, ya, itu kayak popok bayi, pembalut wanita, bekas perban yang mengandung darah dan lain sebagainya. Itu belum ada pemilahan, ya. Coba tanya pada diri kita masing-masing, apakah pembalut wanita, ya, TS maupun Yulia, apakah B3 rumah tangga itu dipisahkan? Kan tidak. Pasti akan bercampur dengan sampah domestik yang lain. Saya yakin itu. Yang punya bayi, yang punya anak yang masih menggunakan popok, itu pasti akan bercampur dengan sampah domestik. Ya, padahal dia mengandung sekreta manusia. Ada tinja, ada urin, ada darah, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya masuk ke TPA, tempat pembuangan akhir, atau landfill. Ketika TPA-nya atau landfill-nya masih sistemnya open dumping, pembuangan secara terbuka, bukan kontrol landfill maupun sanitary landfill, ya tanpa lapisan geomembran atau geotekstil, tentunya pencemarannya luar biasa. Karena pastinya akan ada infiltrasi lindi ke dalam tanah. Ya. Jadi masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam air permukaan, masuk ke dalam sumur-sumur warga yang tentunya efeknya luar biasa. Kandungan mikrobiologi yang saya khawatirkan itu. Gitu. Jadi kalau ditanya dampaknya apa? Salah satunya tadi, timbulannya pasti akan naik. Yang kedua adalah efeknya luar biasa ke air. Jadi lindinya juga mengandung mikroorganisme dan dia terjadi proses infiltrasi ke dalam tanah, masuk ke air sumur warga. Yang mungkin air sumur warga itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi itu yang luar biasa. Silakan nanti bisa dikaji lebih dalam. Dampaknya apalagi selain itu. Gitu ya. Dari sisi estetik juga saya kurang suka gitu ketika melihat itu semua. Kelihatan darah di pembalut, kelihatan tinja di popok. Makanya perlu ada treatment khusus. Karena itu golongannya sampah B3 rumah tangga infeksius. Harusnya dipilah di awal di rumah tangga. Hanya saja pemerintah belum siap untuk mengelola B3 rumah tangga. Pemerintah belum siap. Dari rumah tangga sudah dipilah, ketika diangkut dicampur lagi. Ketika di landfill dicampur lagi. Itu enggak bisa. Belum cukup siap pemerintah untuk mengelola B3 rumah tangga. Makanya efeknya luar biasa ke lindi dan air permukaan. Nah, efek yang lain saya pandang dari sisi limbah medis di pelayanan kesehatan. Kalau limbah medis dari pelayanan kesehatan itu pasti larinya, endingnya ke pengolahan secara termal dengan
insinerator. Ketika pengolahan secara termal dengan insinerator, tentunya emisi udara, partikulat, dan lain sebagainya itu yang luar biasa. Ya, khususnya dioksin ya. Dioksinnya ini cukup tinggi ketika insinerator yang dimiliki pelayanan kesehatan atau pihak ketiga suhunya di bawah 800 derajat Celcius. Ditambah lagi insinerator yang dimiliki ini tinggi cerobongnya kurang dari 14 meter atau 1,5 kali bangunan tertinggi dalam radius 50 meter. Atau insinerator tadi tidak mempunyai alat filter udara berupa wet scrubber dan lain sebagainya. Efeknya luar biasa. Emisi udara, partikulat, gas rumah kaca, jadi banyak sekali polutan-polutan yang dihasilkan, yang dirilis ke udara. Gitu. Kalau saya menyikapinya itu. Gitu. Jadi kalau dari rumah tangga, saya lebih banyak menyikapi dari air permukaan, lindi, tapi kalau dari pelayanan kesehatan, itu saya lebih menyikapinya bagaimana emisi udara yang dihasilkan. Baik emisi, partikulat, maupun yang lainnya. Itu. Lanjut. Kan tadi tuh dampak lingkungannya itu ada yang kayak permukaan, bisa juga ke udara nih Kang. Itu kan berarti apa ya? Sangat dekat dengan manusia gitu, sangat dekat dengan makhluk hidup gitu kan. Kalau gitu, apa sih bahaya yang ditimbulkan kalau misalnya kita yang terpapar dengan limbah-limbah tersebut? Entah itu langsung limbahnya atau dari yang tadi, yang kayak air atau udara. Oke. Jadi kalau ditanya apa sih efeknya untuk kita, saya akan soroti dari proses insinerasi ya. Ketika di proses insinerasi itu tidak efektif dalam proses pembakaran, ya, artinya dia tidak memenuhi baku mutu lingkungan untuk emisi dan lain sebagainya. Apalagi salah satunya adalah dioksin. Ketika kita menghirup udara, dioksin tadi salah satunya, efeknya itu adalah efek karsinogenik. Pencetus kanker. Jadi kalau kita terus menghirup dioksin, sama halnya ketika kita membakar sampah plastik. Di rumah ini ada sampah plastik, terus kita bakar di halaman. Itu jelas kondisinya, temperaturnya kurang dari 800 derajat Celcius. Ketika sampah atau limbah medis tadi dibakar dengan suhu di bawah 800 derajat Celcius, otomatis ada emisi lain yang dihasilkan. Salah satunya adalah dioksin. Dioksin tadi itu pencetus kanker karena efeknya adalah karsinogenik. Itu yang pertama. Jadi perlu hati-hati dan perlu dihimbau. Teman-teman TL kalau di rumah atau ada di masyarakat atau di warga atau tetangga yang masih membakar sampah plastik di bawah suhunya, ya, itu perlu diberikan pengarahan, perlu disampaikan apa sih bahayanya. Karena efeknya ini karsinogenik, bukan kita membakar terus kita besoknya kena kanker, bukan ya, kecuali kantong kering ya, itu mungkin saja. Jadi efeknya itu kanker, efeknya itu bertahun-tahun, lama. Kita nggak bisa merasakan hari ini kita menghirup dioksin lalu besoknya atau seminggunya kita terkena kanker, tidak. Tapi efeknya lama, efeknya kronis, itu efeknya tahunan. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, tergantung imunitas dan kondisi tubuh seseorang. Ya, itu yang pertama kalau dari emisi. Lalu yang kedua, tadi ke dalam air permukaan. Kalau ke dalam air permukaan, efeknya tadi luar biasanya kemana? Ke kandungan mikroorganisme di dalam air permukaan. Karena lindi tadi itu lumayan cukup tinggi kandungan mikroorganismenya. Ketika ada B3 rumah tangga golongan infeksius, ada darahnya, ada tinjanya, ada urinnya, ada bekas muntahan. Itu adalah kualitas mikrobiologinya. Kalau teman-teman pernah membaca satu artikel yang luar biasa, terpublish ya, di JEMA waktu itu saya baca, ternyata di Belanda, COVID-nya ini belum nyampe Belanda, tetapi hasil riset atau penelitian di Belanda, itu sudah menemukan COVID-19 di air limbah, di sewage treatment. Di IPAL, di negara Belanda, itu sudah ditemukan COVID-19, padahal COVID-nya itu belum ada di sana.
Jadi perlu ada kehati-hatian, karena apa? Coronavirus itu ternyata ada juga di dalam air limbah. Jadi perlu hati-hati teman-teman yang bekerja di instalasi pengolahan air limbah di IPAL, itu ada COVID-19. Dari mana COVID-19-nya? Ternyata, saya baca satu jurnal, waktu itu diambil sampelnya di Taiwan, kalau tidak salah. Taiwan atau Singapura. Ternyata ditemukan COVID-19 di tinja manusia. Luar biasa sekali loh. Nah, tinja ini masuk ke dalam sewage treatment atau instalasi pengolahan air limbah. Ternyata di IPAL-nya itu mengandung COVID-19. Jadi hati-hati ya. Kualitas mikrobiologi itu banyak sekali. Ada E. coli, coliform, yang sekarang lagi ramai adalah COVID-19. Itu perlu hati-hati. Ketika sampai saat ini belum ada kajian berkaitan dengan COVID-19 dari limbah. Apakah memang orang-orang yang terkena COVID-19 salah satunya adalah faktornya dari limbah? Itu sampai saat ini belum ada kajiannya. Gitu. Karena saat ini baru banyak diupayakan bahwa itu berasal dari droplet di udara. Tapi ternyata hasil temuannya itu ternyata ada juga loh di di air limbah. Kalau lihat berita kemarin Diamond ya, kapal Diamond Princess atau apa gitu ya, saya baca juga tuh hasil risetnya. Itu juga dihasilkan COVID-19 di mana? Di sanitasinya, sanitasi kapal, diambil sampelnya, itu ada COVID-19-nya. Saya cukup tercengang ketika melihat hasil penelitian itu. Gitu. Kapal pesiar ada, air limbah di Belanda, di instalasi pengolahan air limbahnya, ternyata juga ada COVID-19-nya. Luar biasa sekali loh. COVID-19 ternyata ada juga di air limbah. Jadi itu yang harus ada kehati-hatian. Jadi kalau untuk E. coli ya, itu efeknya ke diare itu sudah pasti ya. Yang perlu saya tekankan adalah yang sekarang lagi ramai ini COVID-19. Ketika maskernya tadi itu masuk ke TPA, ternyata kualitas mikrobiologinya itu kurang oke. Saya ada kecenderungan, ada kekhawatiran, ada infeksi penularan dari limbah ke manusia. Tapi itu kajiannya belum cukup dalam. Makanya saya nggak berani katakan, terus saya berani tulis dalam satu artikel atau jurnal saya. Karena itu belum berdasarkan penelitian. Tapi kalau COVID-19 ada di air limbah, COVID-19 ada di instalasi sanitasi, itu memang iya ada. Tapi apakah penularannya bisa air limbah ke manusia, itu yang perlu kajian lebih dalam. Itu mungkin jawaban saya. Oke, Mas. Nah, tapi aku mau tanya lagi ke Mas Fikri. Kan tadi Mas Fikri sudah sempat menjelaskan bagaimana kondisi jumlah timbulan limbah infeksius atau limbah B3 selama pandemik ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia sudah cukup siap untuk menghadapi kenaikan jumlah limbah B3 selama pandemik ini, Mas? Tadi ditanya apakah Indonesia sudah siap atau tidak berkaitan dengan timbulan limbah medisnya ya, yang kenaikannya cukup signifikan tadi. Kalau ditanya siap apa enggak, sebenarnya kalau saya pribadi mengatakan belum ya. Kalau saya belum siap. Kenapa belum siap? Sebelum ada corona, masalah limbah medis itu banyak sekali. Luar biasa. Kalau saya bisa tampilkan data, sebenarnya saya pengen tampilkan data gitu. Kalau ditanya siap apa enggak, kalau saya pribadi belum siap. Karena sebelum ada corona atau COVID-19 ini, masalah limbah medis itu luar biasa dan belum terselesaikan. Apalagi ditambah timbulan limbah medis karena ada COVID-19. Itu luar biasa. Kalau ditanya, sebenarnya belum siap. Tapi sedikit demi sedikit, sepertinya sudah ada perbaikan dari pemerintah. Gitu, sudah ada surat edaran, ya, bantuan sarana prasarana sudah diberikan. Ya, ketika ada COVID-19 diuntungkan juga tuh ya, tadinya rumah sakit nggak ada insinerator, tadinya rumah sakit nggak ada autoklav untuk mengolah limbah medis, sekarang diberikan oleh pemerintah. Jadi
Kalau ditanya siap apa enggak, menurut saya belum siap. Tapi pemerintah sedikit demi sedikit sudah memberikan perbaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau ditanya, kenapa sih belum siap? Nah, saya akan sampaikan sedikit data bahwa timbulan limbah medis yang ada di kita itu kurang lebih, saya dapat data dari Kementerian Kesehatan, itu sekitar 294,6 ton per hari limbah medis yang dihasilkan. Ya, nah limbah medis itu ada yang diolah di rumah sakitnya yang punya insinerator, dan ada juga rumah sakit yang nggak punya insinerator diberikan kepada pihak ketiga. Ya, nah pihak ketiga ini hanya bisa mengolah sekitar 187 ton per hari dari 12 perusahaan pengolah limbah medis yang ada di Indonesia. Yang rumah sakit yang ada di Indonesia itu baru bisa mengolah sekitar 53 ton per hari. Artinya ada selisih sekitar 50-70 ton per hari yang tidak diolah. Jadi kalau ditanya sudah siap atau belum, menurut saya belum siap. Karena masalah dulu aja itu belum beres. Selisih itu mau digimanakan? Karena itu yang selisih tadi kemungkinan masih mengendap atau menimbun di pelayanan kesehatan. Baik puskesmas, baik klinik. Padahal itu adalah suatu larangan ketika menimbun limbah medis atau menyimpan limbah medis. Karena tadi saya sampaikan hanya 24 jam. Ketika lebih dari 2 kali 24 jam, itu sudah kena sanksi. Jadi kalau teman-teman tanya di puskesmas, bagaimana limbah medisnya? Wah, itu hanya ditumpuk. Udah berapa lama? Kadang sebulan, kadang 3 bulan, kadang setahun. Jadi coba kalau teman-teman datang ke klinik gigi, atau klinik lab, atau apapun, coba iseng-iseng tanya. Ini limbah medisnya udah disimpan berapa lama? Coba sekali-kali tanya. Datang ke klinik atau datang ke puskesmas, pasti jawabannya sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Aturannya hanya 2 kali 24 jam. Terkecuali tadi, kalau dia punya cold storage, ruang penyimpanan khusus limbah medis. Dia boleh menyimpan 90 hari, asalkan dia disimpan di suhu 0 derajat Celcius atau di bawah 0 derajat Celcius. Tapi masalahnya, siapa yang punya cold storage, baik puskesmas maupun rumah sakit, ataupun klinik? Saya rasa masih sedikit yang punya. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2% saja. Sebagian besar belum. Itu sebenarnya bisa digali, bisa diangkat. Gitu. Jadi ditanya belum siap apa enggak? Tentunya belum. Karena masalah dulu ini masih belum beres. Apalagi ditambah COVID. Wah, luar biasa. Gitu ya, Yul ya? Mungkin saya mau tanya lagi nih, Mas Fikri. Oke. Tadi kan sempat dipaparin bahwasanya pemerintah telah memberikan fasilitas seperti kepada rumah sakit untuk memberikan fasilitas seperti memberikan insinerator supaya dapat mengolah limbah medisnya atau limbah infeksiusnya itu. Nah, apakah fasilitas tersebut itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal? Itu sih yang jadi pertanyaan. Karena kadang Indonesia itu lebih seringnya nggak memanfaatkan fasilitas itu, Mas. Gimana menurut Mas? Oke, kalau dimanfaatkan atau tidak, kalau saya pribadi selalu positive thinking. Gitu. Positive thinking-nya apa? Dimanfaatkan. Cuman apakah dimanfaatkan secara optimal atau tidak? Pertanyaannya itu. Gitu ya. Maintenance-nya baik atau tidak? Sebenarnya itu pertanyaan selanjutnya. Karena kalau dimanfaatkan, pastinya dimanfaatkan. Tapi apakah maintenance-nya baik atau optimal tidak? Nah, itu yang perlu menjadi bahan kajian. Ya. Karena apa? Insinerator itu cukup strict. Kenapa cukup strict? Proses perizinannya itu yang sulit sekali. Untuk mendapatkan izin, proses pembakaran di rumah sakit itu luar biasa sulitnya. Karena apa? Syarat-syarat pendirian insinerator itu banyak sekali. Dari mulai efisiensi pembakarannya harus 99,95%.
Temperatur di ruang bakar 1 harus 800 derajat Celcius. Temperatur di ruang bakar 2 harus 1000 derajat Celcius. Harus memiliki alat pengendali pencemaran udara berupa wet scrubber. Tinggi cerobongnya harus 14 meter atau 1,5 kali bangunan tertinggi. Jadi, kalau ditanya seperti itu, menurut saya, itu dimanfaatkan. Hanya optimal atau tidak. Apakah maintenance-nya baik atau tidak? Itu yang perlu kajian. Karena apa? Ketika maintenance-nya tidak baik, otomatis emisi yang dihasilkan juga tidak akan memenuhi baku mutu lingkungan. Itu sih yang kalau dari saya pribadi. Cuman, kalau saya berkaitan dengan IPAL, ya IPAL Puskesmas ya tentunya ya. Nih, saya punya cerita. Kebetulan mahasiswa saya itu ada mahasiswa yang dari lintas jalur. Mahasiswa lintas jalur itu mahasiswa yang sudah kerja, tapi dia melanjutkan studi. Ya, jadi studinya itu dia dari D3 terus melanjutkan studi ke S1. Diberikan IPAL ke Puskesmas. IPAL-nya ini dikasih dari pemerintah. Ini bantuan loh IPAL. Tapi IPAL-nya ini yang pertama tidak dimanfaatkan. Karena apa? Tidak tahu caranya seperti apa. Yang kedua, ketika dia tidak tahu caranya, dia tidak mau bertanya. Ya, IPAL-nya ini bagaimana sih caranya agar bisa optimal? Yang ketiga, dia tidak pernah melakukan sampling terhadap IPAL yang diberikan oleh pemerintah dari proses pengolahan itu sendiri. Jadi memang betul tadi yang dikatakan Yulia, perlu ada evaluasi atau monitoring dari pemerintah. Apakah memang bantuan yang diberikan tadi benar-benar optimal dijalankan atau tidak? Selama tidak ada monitoring, selama tidak ada evaluasi, saya yakin apa yang diberikan pemerintah itu hanya sebagai wacana atau sebagai pajangan belaka. Jadi upayakan monitoring evaluasinya dari pemerintah dioptimalkan, dan juga selain itu harus ada pelatihan untuk orang-orang yang benar-benar terjun langsung mengolah IPAL, menggunakan insinerator, itu benar-benar terdidik, benar-benar diberikan pelatihan. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk diberikan alat. Nih, itu menurut saya yang kurang tepat. Gitu. Jadi harus ada pelatihannya, harus ada monitoringnya, harus ada evaluasinya terhadap alat yang sudah diberikan. Saya khawatir tadi, untuk sampling saja tidak bisa, untuk menjalankan IPAL itu tidak bisa. Itu yang saya khawatir. Gitu. Nah, itu yang lemah dari kita. Monitoring evaluasinya yang kadang kurang. Itu mungkin bisa jadi renungan untuk mahasiswa teknik lingkungan. Mungkin ke depan ada yang menjadi para stakeholder, para pengambil kebijakan. Jangan hanya proses perencanaan, jangan hanya proses implementasi, tetapi proses monitoring dan evaluasi itu yang harus dikuatkan. Jadi, jangan hanya merencanakan, jangan hanya mengimplementasikan. Monitoring evaluasinya itu dikuatkan. Karena itu yang sebenarnya yang penting. Bagaimana keberlanjutan atau sustainable suatu alat, itu tergantung dari monitoring dan evaluasinya. Apakah itu dilakukan atau tidak. Selama itu tidak dilakukan, saya rasa tidak akan berjalan. Dan tidak akan sustainable. Itu Yulia. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Mas Fikri nih. Kan tadi Mas Fikri udah jelasin secara mendetail bagaimana cara mengolah limbah infeksius, limbah P3, limbah medis, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa nih yang akan terjadi atau resikonya itu seperti apa apabila kita tidak memperhatikan pengolahan limbah infeksius atau limbah B3 ini sendiri secara semestinya, supaya para pendengar iPod ini juga ngerti nih Mas. Kalau ditanya resiko ya berkaitan dengan limbah medis, tentunya adalah penularan infeksi. Kalau ditanya resiko ya, itu adalah penularan infeksi. Bagaimana terjadinya proses infeksi dari limbah medis tadi ke manusia, ya. Itu yang pertama, infeksi, ya, infeksi ke manusia itu sendiri. Yang kedua, ketika limbah medisnya itu berupa limbah medis benda tajam, kan ada juga tuh pelabot bekas infus, kadang atau ada suntikan yang ada di rumah tangga, itu dibuang sembarangan, akhirnya masuk ke TPA dan tertusuk jarum oleh para pengolah sampah yang ada di TPA. Atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit
yang dia mengolah limbah medis. Ada efek atau ada resiko tertusuk jarum oleh mereka. Gitu ya. Kalau mereka tidak menggunakan SOP dengan benar. Ketika sudah tertusuk jarum, ya tinggal virus apa yang dibawa? Hepatitis kah? HIV AIDS kah? Dan masih banyak lagi. Jadi kalau ditanya resikonya tentunya adalah infeksi. Ya. Lalu yang kedua, resiko apa lagi? Ya resikonya yang tadi. Bisa tertusuk jarum ketika dia benda tajam. Atau resikonya apalagi? Ketika dia ada pembakaran tidak menggunakan filter atau wet scrubber dan terhirup, resikonya apa? Kanker atau karsinogenik. Resikonya apalagi? ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Jadi masih banyak resiko-resiko yang lain yang bisa dihasilkan ketika pengelolaan limbah medis ini tidak sesuai SOP. Makanya SOP itu harus benar-benar dijalani dengan baik. Karena apa? Pemerintah sudah membuat itu sedemikian rupa dan harus dilakukan. Kalau ditanya SOP-nya seperti apa? SOP-nya ada. Di mana? Di peraturan pemerintah. Melalui apa? Permen LH nomor 56 2015. Itu ada. Kalau nggak mau SOP gimana, Pak? Oh, kalau nggak mau SOP ya bisa juga baca nih buku saya nih. Nah, ini buku ketiga saya nih sekalian promosi. Ya, jadi kebetulan saya di buku ketiga ini membuat buku tentang pengelolaan limbah medis pasien ke ramah lingkungan. Nah, di sini buku ini cukup banyak diulas. Resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa, jenis limbah medis apa, bagaimana cara daur ulang limbah medis. Wah, ini udah cukup banyak nih. Beli di Shopee ada, di Bukalapak ada, di saya sendiri wah ada. Bonus tanda tangan, oke sip, gampang gitu. Jadi itu resikonya luar biasa sekali Yulia. Jadi memang itu perlu diperketat ya SOP dari pemerintah maupun SOP dari pelayanan kesehatan itu sendiri berkaitan dengan limbah medis infeksius. Karena apa? Sifatnya yang menularkan, sifatnya yang menginfeksi orang lain. Itu Yul. Oke Mas Fikri, terima kasih. Nah, ngomong-ngomong bukunya nih Mas, ada diskon nggak Mas kalau misalnya mau beli Mas? Jadi kalau ditanya diskon ya, kalau beli di mana ya? Kalau belinya di penerbit itu harganya 42.000. Kalau beli di penerbit. Kalau beli di Bukalapak, di Shopee itu sudah banyak yang jual. Harganya 35.000. Ya, kalau beli di Shopee. Lebih murah ya, lebih murah. Nggak tahu siapa yang jual itu, tapi yang pasti lebih murah. Tapi kalau langsung saya pribadi cukup 32.000. Oh, lebih murah lagi. Lebih murah lagi, silakan. Khusus untuk teman-teman teknik lingkungan Undip ya. Ayo dibeli guys. Oke. Jadi apalagi teman-teman yang memang tertarik untuk mengambil risetnya atau penelitiannya berkaitan dengan limbah medis. Saya rasa ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua. Karena lumayan cukup besar ya, ini menjadi bestseller di buku-buku saya. Jadi di buku ketiga saya ini yang menjadi bestseller ini buku ini. Gitu. Jadi dalam waktu sekitar 2-3 minggu hampir 2.000 buku lebih yang terjual untuk buku limbah medis ini. Karena teman-teman di puskesmas, teman-teman di rumah sakit, semuanya menunggu buku ini. Akhirnya, alhamdulillah, buku ini menjadi bestseller. Gitu. Jadi, teman-teman karena nggak mau membaca regulasi. Jadi, saya gunakan buku ini yang bahasanya jauh lebih singkat, jauh lebih ringkas, jauh lebih sederhana. Gitu. Makanya banyak testimoni yang masuk ke saya, bukunya bermanfaat, bukunya bisa dipahami dengan baik, dan masih banyak lagi. Jadi testimoni positif saya terima dari buku ketiga ini, di samping penjualannya tadi yang bestseller. Makanya tunggu apa lagi untuk teman-teman teknik lingkungan Undip gitu, untuk berpikir ulang gitu ya. Jadi saya rasa 32.000 harga yang cocok untuk mahasiswa. Apalagi belinya di Bukalapak gitu ya, yang biasanya gratis ongkir. Biasanya itu yang ditunggu. Itu ya, mungkin itu. Oke Mas, makasih sebelumnya. Maaf nih kayak diskon tawar-menawar produk gini. Nah, nggak apa-apa. selanjutnya saya mau
saya mau masuk nih. Hmm. Nah, Mas Fikri, kira-kira Mas Fikri punya pesan apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pendengar iPod, mengenai pengolahan limbah infeksius, atau mungkin Mas Fikri sendiri punya pesan nih supaya teman-teman bisa menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Gimana Mas? Ada pesan nggak? Kalau saya pesannya berkaitan dengan limbah medis yang ada di rumah tangga khususnya, karena ini bersifat masyarakat umum. Berkaitan dengan limbah medisnya, saya berharap sekali bahwa masker yang digunakan karena sifatnya infeksius itu harus digunting terlebih dahulu dan didesinfeksi. Itu yang masih kurang pemahaman untuk masyarakat. Karena apa? Masyarakat masih menggunakan masker tapi pembuangannya itu tanpa proses pemotongan atau penghancuran dan tanpa proses desinfeksi, ya. Itu yang masih ada kekhawatiran menurut saya. Karena ketika itu sudah sampai di TPA, ketika itu dikelola oleh orang-orang yang ada di sana, saya khawatir mereka-mereka yang sudah berjuang untuk mengelola sampah, akhirnya ada proses infeksi. Infeksi silang dari masker yang tidak ada proses desinfeksi terlebih dahulu. Itu yang saya pesankan. Di samping itu, teman-teman jangan ragu untuk memotong maskernya, karena banyak sekali oknum-oknum yang ikut mengambil keuntungan ketika masker itu disalahgunakan oleh mereka. Saya khawatirnya adalah ketika dia disalahgunakan hanya menggunakan proses desinfeksi dengan menggunakan klorin tadi, itu tidak cukup optimal untuk membunuh virus atau mikroorganisme yang ada di masker tadi. Saya yang paling khawatir itu adalah terjadinya resistensi terhadap mikroba atau virus yang ada di masker dan lain sebagainya ketika proses desinfeksi. Tadinya dia bisa hancur selubungnya karena dia menggunakan protein hanya dengan dosis 0,5% saja, ternyata itu sudah resisten. Dia sudah kebal terhadap dosis itu. Itu yang paling saya khawatir. Makanya sebelum itu terjadi, lakukanlah proses penghancuran terhadap masker dan lakukan proses desinfeksi terhadap masker yang dibuang. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang bekerja di instalasi pengolahan air limbah, baik di pelayanan kesehatan, baik di non-pelayanan kesehatan, misalnya IPAL yang ada di pelabuhan, IPAL yang ada di terminal, itu semuanya orang bersatu di sana. Kita nggak tahu siapa pembawa virus COVID-19. Karena apa? Orang-orang yang di sana itu beresiko kalau ada kontaminasi silang COVID-19 dari air limbah. Meskipun hasilnya belum tahu apakah memang ada penularan dari air limbah, tapi kita menjaga-jaga. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi gunakanlah APD selengkap mungkin orang-orang yang bekerja di instalasi pengolahan air limbah itu. Dan yang terakhir adalah kalau saya menghimbau teman-teman patuhilah protokol kesehatan dari pemerintah dengan selalu menggunakan masker, karena masker itu menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Masker itu menyayangi diri kita dan menyayangi orang lain. Yang kedua adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak itu paling tidak 1-2 meter. Itu. Jadi protokol-protokol kesehatan tetap harus diwaspadai dan tetap harus dilakukan. Dan yang terakhir, sering-sering melakukan cuci tangan. Jadi CTPS, cuci tangan pakai sabun. Karena protein yang menjadi selubung COVID-19 itu bisa hancur dengan sabun. Jadi itu yang menjadi himbauan untuk masyarakat umum atau orang-orang yang bekerja di instalasi pengolahan air limbah. Terima kasih, Yulia. Tuh teman-teman, jangan lupa gunting masker yang sudah kita gunakan, lalu kita semprot dengan disinfektan untuk meminimalisir penyebaran virus, dan supaya masker-masker tadi tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Serta jangan lupa juga menggunakan APD lengkap bagi para pekerja medis dan non-medis, terutama bagi orang-orang yang bekerja di instalasi pengolahan air limbah. Serta
Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah dengan selalu menggunakan masker ketika di luar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun, teman-teman. Nah, baik, sebelumnya terima kasih Mas Fikri sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing ilmu bersama kita, yang pastinya ini pasti sangat bermanfaat banget sih buat yang dengar, buat kita, dan lain-lain. Stay safe juga buat Mas Fikri dan keluarga. Semoga pesan-pesan dari Mas Fikri nggak cuma didengar aja sama teman-teman IPOT, nah, tapi juga bisa diimplementasikan gitu, Mas Fikri. Betul banget tuh Yul. Nah, buat teman-teman juga, jangan lupa untuk follow dan terus dengerin IPOT karena bakal banyak banget bahasan-bahasan mengenai isu lingkungan terbaru dan juga kabar-kabar keren lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk HMTL karena podcast ini selain bisa didengerin di Spotify, juga bisa kalian dengerin di YouTube. Cukup sekian sharing kita kali ini. Nantikan sharing-sharing lainnya yang pastinya akan mengangkat isu lingkungan yang gak kalah menarik dari film-film nanti. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.